Kalau dulu, puluhan tahun yang lalu, tanah tempat kosan itu berdiri adalah kuburan massal. Pernah nggak kamu nemu kosan murah, tapi semua orang kayak menghindari tempat itu? Bangunannya normal, lokasinya strategis, harga jauh di bawah pasaran, tapi setiap kamu tanya ke warga sekitar, jawabannya selalu sama. Kalau bisa cari tempat lain. Cerita ini dikirim oleh Mas Yoga dari Pemalang. Dia adalah karyawan di sebuah perusahaan swasta di kota B. Yoga baru aja pindah ke kota baru buat mulai kerja. Seperti anak rantau pada umumnya, prioritas pertamanya adalah cari tempat tinggal yang nyaman dan tentunya murah. Setelah beberapa hari nyari, akhirnya Yoga nemu satu kosan yang pas banget di kantong. Bangunannya lumayan bagus, kamarnya bersih, dan yang paling penting, harganya jauh di bawah pasaran. Awalnya Yoga ngerasa beruntung banget, kayak dapet jackpot. Si ibu kos, Bu Santi, juga orangnya ramah banget. Dia bilang Yoga bisa langsung nempatin kamar nomor 7 di lantai 2. Tanpa pikir panjang, Yoga langsung setuju dan bayar uang sewa buat 1 bulan ke depan. Hari pertama di kosan baru, Yoga habiskan buat beres-beres barang. Semuanya terasa normal, gak ada yang aneh. Para penghuni lain juga kelihatannya baik-baik aja. Tapi pas malam tiba, suasana kosan mulai terasa beda. Lorong yang tadinya ramai jadi sepi banget. Yoga ngerasa ada hawa dingin yang aneh. Padahal jendela kamarnya udah ditutup rapat. Dia coba buat gak mikir macem-macem. Mungkin cuma perasaan aja karena capek seharian pindahan. Tapi malam itu tidurnya gak nyenyak sama sekali. Dia terus-terusan kebangun karena suara-suara aneh. Kadang kayak ada yang lagi nyeret sesuatu di lantai atas. Kadang kayak ada suara orang nangis lirih dari balik tembok. Keesokan harinya, Yoga coba nanya ke salah satu penghuni kos. Namanya Bima, yang kamarnya ada di seberang kamar Yoga. "Mas, semalam dengar suara aneh-aneh nggak?" tanya Yoga. Bima cuma senyum tipis. "Udah biasa mas, anggap aja radio rusak," jawabnya sambil lalu. Jawaban Bima malah bikin Yoga makin penasaran. Radio rusak? Masa iya suaranya bisa sejelas itu? Yoga ngerasa ada yang disembunyiin sama penghuni kos lain. Siangnya, pas Yoga lagi di warung deket kosan, dia iseng nanya ke pemilik warung, seorang bapak tua yang udah lama tinggal di daerah situ. "Pak, tahu nggak sejarah tanah tempat kosan saya dibangun?" Bapak itu awalnya diam, ngeliatin Yoga dengan tatapan aneh. "Kenapa, Dek? Ada yang nggak beres?" tanyanya balik. Yoga ceritain semua pengalaman anehnya semalam. Bapak itu narik napas panjang. "Dek, mending kamu cari kosan lain aja. Tempat itu nggak bagus." Bapak itu akhirnya cerita kalau dulu, puluhan tahun yang lalu, tanah tempat kosan itu berdiri adalah kuburan massal. Katanya, banyak korban wabah penyakit yang dikubur di sana tanpa upacara yang layak. Cerita itu bikin bulu kuduk Yoga berdiri. Jadi, selama ini dia tidur di atas makam ratusan orang, pantesan aja harga sewanya murah banget. Bu Santi pasti sengaja gak ngasih tahu soal ini. Malam itu, teror yang dialami Yoga makin menjadi-jadi. Pas dia lagi di kamar mandi, tiba-tiba lampu mati. Dalam kegelapan, Yoga dengar suara air keran nyala sendiri. Pas dia coba raba saklar, tangannya malah nyentuh sesuatu yang dingin dan lembek, kayak tangan manusia. Yoga langsung teriak dan lari keluar kamar mandi. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tersengal-sengal. Dia lari ke kamarnya,
ngunci pintu, dan sembunyi di bawah selimut. Tapi suara-suara itu nggak berhenti. Sekarang dia dengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, pelan, tapi teratur. Yoga tahu nggak mungkin ada penghuni lain yang ngetuk pintunya tengah malam begini. Ketukan itu makin lama makin kencang. Kayak ada yang lagi gedor-gedor pintunya dengan marah. Yoga cuma bisa berdoa dalam hati. Tiba-tiba, dari bawah celah pintu, dia ngelihat bayangan hitam pekat bergerak-gerak. Bayangan itu nggak punya bentuk yang jelas. Cuma gumpalan kegelapan yang seolah-olah mau masuk ke kamarnya. Nggak cuma itu. Dari jendela kamarnya yang menghadap ke halaman belakang, Yoga ngelihat banyak sosok bayangan putih berdiri diam di bawah pohon besar. Mereka semua kayak lagi ngeliatin ke arah jendela kamarnya. Wajah mereka nggak jelas, tapi Yoga bisa ngerasain tatapan penuh penderitaan dari mereka. Yoga udah nggak tahan lagi. Dia ngerasa kayak mau gila. Dia coba telepon temennya, tapi sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Listrik di seluruh kosan juga padam total, bikin suasana jadi makin mencekam. Di tengah kegelapan dan kesunyian, satu-satunya suara yang terdengar adalah suara bisikan-bisikan lirih yang datang dari segala arah. Tolong, sakit, dingin. Bisikan itu seolah masuk langsung ke kepalanya, bikin kepalanya pusing bukan main. Yoga merasa ada banyak orang di dalam kamarnya, berdiri mengelilingi tempat tidurnya. Dia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau tanah basah yang menyengat. Salah satu sosok itu, seorang wanita dengan rambut panjang, akake koken, dan gaun putih kusam, pelan-pelan merangkak naik ke atas tempat tidurnya. Wajahnya pucat pasi, matanya bolong dan gelap, ngeluarin cairan hitam pekat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, seolah mau teriak, tapi nggak ada suara yang keluar. Yoga cuma bisa mematung ketakutan. Badannya kaku. Bahkan buat teriak pun rasanya nggak bisa. Sosok itu makin deket, sampai wajahnya cuma beberapa senti dari wajah Yoga. Napasnya dingin dan berbau busuk. Yoga pejamin matanya rapat-rapat, pasrah sama apa yang bakal terjadi selanjutnya. Tepat saat Yoga pikir hidupnya bakal berakhir, tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari masjid terdekat. Seketika itu juga, semua sosok gaib itu lenyap. Suara-suara bisikan berhenti. Hawa dingin yang mencekam hilang, digantikan sama udara pagi yang segar. Lampu kosan juga nyala lagi. Yoga buka matanya pelan-pelan. Dia masih di kamarnya, sendirian. Tapi sisa-sisa teror semalam masih terasa nyata. Spraynya basah kuyup karena keringat dingin, dan bau tanah basah masih samar-samar tercium. Tanpa pikir panjang lagi, Yoga langsung lompat dari tempat tidur, nyamber tasnya, dan lari keluar dari kosan neraka itu. Dia gak peduli lagi sama barang-barangnya yang masih tertinggal atau uang sewanya yang hangus. Dia lari sekencang-kencangnya, gak berani noleh ke belakang. Dia terus lari sampai napasnya habis, dan akhirnya sampai di jalan raya yang udah mulai ramai. Di bawah sinar matahari pagi, Yoga akhirnya bisa bernapas lega. Dia selamat. Dia gak akan pernah lagi kembali ke tempat itu. Pengalaman mengerikan itu jadi pelajaran berharga buat Yoga. Jangan pernah tergiur sama sesuatu yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, karena bisa jadi ada harga mahal yang harus dibayar. Sampai sekarang, Yoga masih sering mimpi buruk tentang kosan nomor 7 dan para penghuni tak kasat matanya. Kisah ini jadi pengingat buat kita semua untuk selalu berhati-hati saat memilih tempat tinggal baru. Karena kita nggak pernah tahu rahasia kelam apa yang tersembunyi di baliknya. Gimana menurut kalian? Pernah punya pengalaman horor di kosan juga? Coba deh share cerita kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.